Bayangkan Pak, kalau tiap 5 waktu datang ke di masjid begini. Ini subuh Pak, orang masih tidur. Bayangkan, orang masih tidur, ada makin di masjid kita. Padahal tidak ada pembagian sembako, tidak ada pembagian pulsa, kecuali kita datang karena kita taat kepada Allah. Allahu Akbar. Duhur nanti datang ki lagi, asar datang ki lagi. Kita tidak ganggu tetangga, kita tidak ambil barangnya orang, tidak pernah ki berbohong. Apa alasannya Allah tolak ki masuk surga bersama Rasul? Maka bersyukur tidak semua orang dikasih iman yang bisa datang seperti ini. Cuma kalau datang ki itu, jangan ki pikir setan menyerah. Nagoda ki terus. Apa godaannya? Satu, saya lihat tadi. Dan umumnya begitu masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung makin lompat itu. Tinggalkan tempat. Ya. Tuh. 2, 3. Jangan kau pikir setan menyerah sekarang. Setelah kau tahu, nagoda aku lagi. Belum aku. Kurang tidurmu tadi malam. Coba pulang. Maka kita datang begini, sangin pintu dilihat. Bagaimana cara aku dulu ini, Dik? Bagaimana cara aku keluar ini? Itu setan. Itulah sebabnya kenapa itu ketika kita pergi haji, itu melempar jumroh 7 batu 3 tempat 3 hari. Lemparan pertama namanya Jumratul Ula, Usta, Aqabah. Dilempar itu 3 kali, 3 tempat. Saat setan besar, setan menengah, setan kecil. 3 tempat. Dan 1 tempat 7 batu. Dan itu 3 hari ketika kita di Mina. Pergi melempar toh, yang banyak uannya de kaki. Toh, dekat kakinya, uannya yang banyak nasetor. Kita yang sedikit uan tak, sedikit uan disetor, kaki yang banyak melangkah. Pilih mako, mau kau cepat sampai, uangmu kasih banyak. Sedikit uangmu, kakimu kasih siap. Itu bedanya haji plus dengan haji pemerintah. Nah, melempar. Kalau kita mau tahu apa hikmahnya ini? Kenapa tidak sekali 1 hari? Kan 7 batu itu 1 tempat. Berarti 1 hari berapa batu, Bu? 21. 3 hari berarti? Jawab saya kau anak muda, kau tahu saya sekolah. Berapa? 63. Mestinya bilang, jangan mau 3 hari deh. Lebih baik 1 hari mau 63 batu langsung tak. Itu pesan dari Allah. Bahwa melawan setan itu perlu napas panjang. Lolos kau hari ini, jangan kau pikir besok tidak nagoda kau. Keluar kita di sini mulai makin nagoda. Apa godaannya? Ya mulai belajar puasa Senin Kamis. Puasa mini hari. Keluar nanti itu diajak ngopi. Ngopi dulu, ngopi. Pima kau ngopi, sunnah ji. Pima kau ngopi. Wih, taripang. Pacetong, masa taripang goyang imanmu, bos? Itu godaan. Setan itu berupaya, kalau tidak bisa kau rugi, jangan untung. Itu begitu setan. Kalau tidak bisa kau kasih rugi itu orang, jangan sampai dia untung. Itulah setan. Dan memang tugasnya itu. Supaya apa? Ahsanu amala. Allah ingin lihat siapa di antara kalian yang baik amalnya. Jadi bapak-bapak, ya, kita yang sunnatullahnya sudah tua, umur tak sudah 60 ke atas, kurangin itu kegiatan dunia. Mulai makin rajin datang masjid. Selesai berjamaah jangkit langsung pulang. Jangan ikuti yang masih kacupin begini. Dan memang anak-anak seperti ini Pak, mati akal itu setan lawan kita. Siapa? Ada beberapa golongan yang dicintai Allah. Dan ada yang sangat dicintai Allah. Satu dicintai Allah, ada lagi sangat dicintai.
Sama tong itu martabak. Ada yang biasa 10.000. Asal ada telurnya ini mana setengah jadi nih. Ada tong super. Ini mahal 40.000 ini. Kenapa? Istimewa, spesial. Maka Allah mencintai orang tua yang rajin beribadah. Tapi tidak spesial. Kenapa? Tan lewat-lewat mau ke golok tua, aku masih kajili-jili kok. Maka tapi Allah cinta. Tapi Allah sangat mencintai anak muda yang rajin beribadah. Kata ini. Kalau dia belum balik, belum mimpi basah, siapa dapat pahalanya? Mama dan bapaknya. Ia minjo anak tak perlu bawa ke masjid. Ngapa nonton bola bisa ku bawa anakmu 3. Piko pantai bosoa bisa ku bawa anakmu semua. Sambayang suruh tenan kelengerangi. Pertanyaan, kenapa bisa begitu? Setan berhasil goda po. Maka tidak mungkin kita bisa selamat dari godaan setan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita selalu dianjurkan untuk membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan setan itu Pak ada 2. Ada setan nampak, ada setan tidak nampak. Setan tidak nampak, ini biasanya dibacakan sajak ta'uz, dibacakan ayat kursi, lari Pak. Tapi injo setan nampak, teman taka, jadi dibacang Yasin, bilang baca sanggenu poge. Tambah datang Pak. Itulah sebabnya kita perlu pertolongan Allah memelihara ini iman supaya kita selalu istiqamah dalam kebaikan. Salah satu di antaranya datang seperti ini lalu kita dengar tausiah. Beruntung alhamdulillah. Saya kan banyak masjid ini di Makassar. Tiba-tiba saya 5 hari ini tidak keluar-keluar. Saya lebih banyak Makassar, maka saya bilang cari masjid yang bisa kita tempati sholat subuh. Sudah itu kita dengar ceramah. Langsunglah ditunjuk Nurul Amin. Tempatku dulu sembahyang Jumat juga di sini sama tarawih. Dulu waktu saya SMA dan kuliah 9 tahun kontrak Jalan Harimau. Ada depan masjid itu, ada itu namanya Baitul Aman. Ada lorong di situ masuk, lorong 77A. Di situ masuk di situ. 9 tahun. Jadi kalau 1000 kisen di sana, di Baitul Aman banyak anak-anak 1000 datang ke di sini. Waktu kejadian pembakaran 98, dulu kan mall ini hari ini. Saya waktu itu masih kuliah. Ibu masih gadis kapang. Masih cantik waktu itu gitu. 1, 2. Ini namanya iPhone. Ya. Dia agak lebih mahal daripada Nokia, Android. Apalagi tidak ada kameranya. Kenapa dia menjadi lebih mahal? Karena dia punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? 1 tera memorinya. Kita tahu itu namanya 1 tera, Bu. Sampai busa-busa mau pakai ki. 1 tera memorinya. Itu kalau 1 tera memorinya, videonya banyak, fotonya banyak. Tapi kalau misalnya memorinya cuma 12 giga, penuh misalnya dihapus lagi foto. Dihapus lagi video. Kalau ini sampai capek bikin video foto. Itu yang membuat dia istimewa. Yang kedua, apalagi istimewanya? Dia punya kamera 3. Berapa kameranya HP ta, Ibu? Bapak-bapak, berapa kameranya HP ta? 3. Berapa istri ta? 1. Lah ya apa itu 3 kameranya 1 istri lu? Kenapa dia istimewa? 3 kameranya. Apa istimewanya kalau 3 kameranya?
dia bisa ambil yang paling jauh, gambarnya tetap terang. Dia ambil yang agak menengah, dan dia bisa ambil yang sangat dekat. Namanya zoom in, zoom out. Itu yang membuat dia hebat. Apalagi dengan kamera yang dia miliki ini, mana orang lari bisa tangkap. Tapi Android, Nokia kayak yang ada pakai senter-senter, lari orang tidak bisa mengambil gambarnya. Kabur. Ini hebatnya ini, orang hitam bisa jadi putih. Orang berjerawat bisa mulus. Orang bibirnya karena perokok hitam langsung seperti bibir anak Korea. Lee Min Ho. Hebat nenek. Apalagi hebatnya, kalau bapak merekam sambil jalan, ndak goyang itu. Ada namanya stabilizernya. Itu yang membuat dia istimewa. Apa hubungannya lu jelaskan itu HP lu tas di sini? Besok hari Jumat. Itu hari Jumat, dari Senin sampai Senin, itulah hari yang spesial buat orang Islam. Dia menjadi hari istimewa buat orang Islam itu hari Jumat. Kalau dalam 1 tahun, 12 bulan, ada bulan yang istimewa. Bulan apa Ibu? Syawal. Wah, bulan apa Ibu? Ramadan. Kenapa dia istimewa? Lain kali dibahas. Karena ini yang mau dibahas, spesialisasi hari Jumat. Ini kan sudah makin kujelaskan kenapa dia hebat tadi. Nah sekarang, kenapa hari Jumat menjadi hebat? Dari antara 7 hari yang Allah ciptakan, kenapa hari Jumat spesial? 1. Hari Jumat itu, seperti yang saya katakan tadi, rajanya semua hari. Jadi dia menjadi spesial. Siapa bilang? Nabi. Kalau Nabi katakan, bagi kita orang berislam, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita percaya, kita taati. Yang kedua, hari Jumat. Kenapa dia spesial? Karena di hari itu penghapusan dosa. Cuma garis bawah. Tidak semua yang mendapati hari Jumat otomatis dihapuskan dosanya. Tunggu saja hari Jumat deh. Hapus misal dosa. Itu kalau kau lakukan amalan. Ada 4 orang mendapati hari Jumat. 15 orang dalam masjid ini mendapati hari Jumat. Tidak semua mendapat ampunan. Sama ini HP. Ucinik ngasem nih. Ada di penjual. Apakah semua yang lihat otomatis dapat itu HP? Tidak. Hanya yang punya uang beli. Ambil makon dan beli. Berurusan ke sama polisi. Maka hari Jumat, hari penghapus dosa bagi mereka yang melakukan amalan-amalan. Apa amalan-amalannya? Nanti kita lanjutkan. Apalagi keutamaannya hari Jumat? Diulang dulu Ibu, diulang. Karena pasti kita lupa nih. Apa satu tadi Bu? Aku bilang memang Ji. Apa? Apa? Lupa itu? Berarti aku jelaskan supaya gampang kita mengerti. Apa Ibu? Hah? Bu, hadiah ini Sibi. Nah, sebentar diambil karena kalau ke sini kusimpangan di sini. Jadi kalau ada pertanyaan jawab, kemana salah? Pasti ada hadiahnya. Nah, keutamaan berikutnya di hari Jumat, doa mustajab. Apa itu mustajab? Cepat sampai. Bu, dari Jalan Rusa pergi Tamalan Rea. Demo anak Umi. Nggak bisa lewat mobil kah? Nah tutup di jalan. Itu biasa-biasa namanya. Perjalanan umum. Tapi mana demo? Tiba-tiba nak kawal polisi lalu lintas. 2 motor di depan, 1 mobil sedan, 1 mobil sedan lagi di belakang. Tetap lewat Pak, meskipun macet.
Itu yang disebut mustajab, cepat sampai. Ini tadi yang demo ndak ada pengawalnya sampai Tonji. Berangkai pagi, maghrib baru sampai. Sampai juga salui. Di hari Senin, Selasa, Rabu lebih mustajab hari Jumat daripada hari-hari yang lain. Apalagi Bu? Ulangi dua. Bapak-bapak lagi. Sudah mungkin kita Ibu. Dan lagi. Apa lagi? Oh sama-sama, angkat ki tangan dulu, ndak jadi nih. Makanya siaga ki, tuh kawan udah masa kau mau, dulu. Allahu Akbar. Saya kalau lihat ada begini Pak, senang saya. Insya Allah masa depan Islam ada di jalan rusa. Ya, penghafal, masya Allah. Ya. Jadi sebelum saya lupa, ibu kamu mau semua jadi anak tak penghafal tuh, tapi ternyata anak tak bisa menghafal, tumpul di otaknya. Apa ibu masih punya harapan punya anak penghafal Quran? Masih. Dengan cara apa? Tidak bisa maki hamil karena 50 murtad. Ya toh? Tidak mungkin biar setel bagaimana susah mi. Itu? Kecuali Allah berkehendak. Lalu bagaimana caranya ibu? Biaya itu anak penghafal sama anak itu. Tidak mesti anak yang bapak-bapak tidak mesti kalau mungkin punya anak penghafal Quran, tidak mesti anak tak melahirkan itu anak. Tidak. Biar bukan kita yang lahirkan, tapi kita yang ngurus ki. Di hadapan Allah sama anak kandung. Maka biayai minne. Dan murah ji. Bandingkan anak-anak yang pergi sekolah ke London. Tahu jaki London Bu? Tahu jaki? Jalan cakalan terus belok kiri. Ya kan? Biayanya orang pergi di Jerman kuliah. Pergi di Australia kuliah, jauh lebih mahal daripada anak penghafal Quran. Anak penghafal Quran insya Allah ada jaminannya. Nah bantu kau nanti di sorga. Nah bantu kau nanti di akhirat. Tapi injo pergi Jerman, pergi London, tidak ada jaminan nah bantu kau nanti di akhirat. Sampai di sana malah kabur agamanya. Karena banyak orang-orang non-muslim na temani bergaul, malah tidak pernah sembahyang. Mate lalangin jodohnya. Tena guna-gunana. Nah karena itu jago na Ustaz. Ngapa saya jago na mau? Bahasa Inggris na Ustaz lancar. Kenapa mi kalau pintar di bahasa Inggris? Berdoa pakai bahasa Inggris. Oh my God. Talekan. Tena aja makin Makassar Tonji. Ya toh ibu? Maka ongkosin jo. Ustaz berapa sih satu hari ongkos itu anak penghafal Quran? 50.000. Mau tau nggak anak kenong 50.000? Tapi 10.000 jiku bisa. Bisa jadi ibu yang 50.000, ibu yang 10.000 jauh lebih mulia yang 50.000. Kenapa? Karena orang kaya baginya 50.000 enteng, ibu yang 10.000 itu kita kasih keluar uang balanjata satu hari. Dan itu Allah Maha Adil, tidak lihat besarnya, lihat pengaruhnya dalam hidup ini. Menyumbang 10 juta, bukan. Ini belum tentu dia lebih banyak pahalanya daripada bapak-bapak yang menyumbang 100.000. 100.000 bagi bapak itu pengaruh dalam makannya 24 jam. Tapi bagi orang kaya 10 juta, pembeli pulsanya gitu. Apalagi uang pilkada. Batu misalnya masjid ini sumbangan. Rokok dicoblos. Sudah kau janji orang baru tidak dicoblos. Nah itulah beberapa keistimewaan dan keutamaan sholat hari Jumat. Ya, sama itu tadi itu. Kenapa ini menjadi spesial? Itu hari Jumat, itulah keutamaan-keutamaannya menurut hadis. Nah sekarang, apa yang dilakukan? Besok hari Jumat, apa yang dilakukan? 1. Memperbanyak membaca suratul Kahfi.
Ngaji maki surah Al-Kahfi. Ndak ku hafal Ustaz, tidak harus dihafal. Cara bacaku salah-salah. Putar di HP-nu. Meko HP. Al-Kahfi. Sudah itu pegang maki Quran. Ikutin itu. Sudah pegang Quran tapi ndak ku tahu baca. Kalau niatmu memang mengikuti tapi apa boleh buat dulu banyak ki. Orang pergi mengaji kita pergi curi mangga. Ini kan zaman dulu tuh. Pak Imam dicuri handuknya. Guru mengaji tak nasuruh ki bikin kangkung dikasih masuk itu lombok di celah-celahan itu kangkung loban-lobannya. Itu kan? Mana akhirnya anak teman-teman tak pandai mengaji, kita dompal lagi. Tapi tobat maki ini sekarang. Tapi usia tak 70 mi. Susah maki. Alipura sinna'a, alipura wanna'i, alipura wanna'u, a'i'u. Dilupa itu semua. Ya kan? Nah, wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmat Allah. Lihat saja itu. Kau lihat saja itu Quran meskipun kau tidak tahu baca sudah dapat pahala. Bagaimana yang lihat? Kasih ini. Maka itu Tommy jantung maki malu-malu belajar. Kalau ada TK-TPA, anak-anak kayak yang anak SD, anak TK belajar ngaji, bikin Tom maki TK-TPA orang tua. Jangan maki malu-malu. Ada deh, malu-malu maki Ustaz. Masa berkumis maki pitong ke wisuda? Jantung maki wisuda. Yang penting bisa ki ngaji. Belajar maki. Tiba-tiba lagi belajar maki ini Iqra 2. Ajal menjemput. Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Karena kamu sudah ada niat. Baik. Belajar ki. Gue. Udah. Ya. 1. Membaca suratul Kahfi. Yang kedua. Yang disunnahkan amalkan di hari Jumat. Memperbanyak solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Pegang maki tasbih. Bilang-bilang. Meskipun ada juga orang bilang itu tidak ada sunnah. Itu amalan para pendeta pakai. Tasbih pendeta sedek. Kalau orang pendeta pakai ki. Kalau kita Islam pakai, Islam sedek. Sama tong ini HP. Kalau orang Kristen pegangi HP Kristen. Ya toh. Kalau Islam pegangi HP Islam. Jadi jangan bikin susah. Yang tidak mau pakai tasbih jangan makut. Tapi jangan kau bilang ini yang pakai tasbih sesat. Jangan kau kasih sesat sesama muslim. Sama kiblatmu, sama nabimu, sama sahadatmu, sama rukun imanmu, sama rukun Islammu. Masa gara-gara tasbih kau bilang kafir? Maka ada tuh itu penceramah biasa bikin pusing. Karena bilang 40 kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Wih, banyaknya. Nah rukunnya saja 13 nih. Bingung nggak saya? Itu banyak sekali bela. Kesalahan-kesalahan orang yang sholat berjamaah. Kenapa bikin kasih takut-takut orang yang sholat berjamaah? Kenapa bukan judulnya ceramahmu kesalahan-kesalahan orang yang tidak pernah berjamaah? Kada tuh itu sangi neraka mami na cerita. Ada deh. Di beta di Perancis. Warung kopi banyak utang. Sampai di istri dimarah-marahi sekejap sama dong memang tongko kau. Sampai di masjid mudah-mudahan pencerahan. Nenek salah nggak? Tidak ada rasa nenek ini hidup. Sangi neraka dibanting, dilipat, ditusuk pantatmu. Caca. Kayak dia mami panitia hari kiamat. Ya kan? Nah, ibu kalau pegang tasbih, kan itu termotivasi ki. Coba maki pegang pilihan-pilihan dan bilang orang tuh, pegang maki bede. Otomatis itu mulut tak ingat Allah. Begitu ibu pegang langsung kita bilang, subhanallah, 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 subhanallah. Tidak ada orang pegang tasbih langsung dia bilang, taripan 2, onte 3, pena taleka gitu. Ya kan? Itu memotivasi namanya. Supaya kita lebih gampang beribadah. Kenapa 100? Biasanya tidak berhenti orang sebelum sampai itu putaran 99. Itu gunanya. Sekarang canggih nih. Ada yang namanya digital. Ya, canggih itu. Ada ibu. Ada yang murah. Ada yang mahal. Yang mahal versi baru. Itu biar tidak dilihat Pak.
Kalau 33 langsung bergerak. Sampai diganti lagi. Cuma kalau baca itu jangan terlalu cepat. Sehingga tidak jelas apa kita bilang. Seperti makan taripan panas. Sudah jawab. Kasih baik-baik gitu. Ya. Bu. Bu. Kulupa ini siapa punya tadi nih. Oh ya, tanam lagi Bu, tanam lagi, tidak lari jadi. Bersolawat. Solawat itu beberapa versi, tergantung mana yang buat nyaman. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ada lagi versi sahdu lain. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tergantung ibu. Boleh juga yang tidak ada iramanya. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Terserah kita. Cuma kalau dalam masjid menunggu sholat Jumat jantung makin keras, ganggu orang. Tahu bersalawat ki. Salatullah, salat. Napa suruh orang? Hari Jumat ini ribu-ribu dalam masjid. Ya kan? Jantung mau kotalekan. Ya, kalau di rumah tak jadi kamar terserah ibu. Kan? Coba kiamalkan itu. Ya? Mau jatuh tempo ini, datang saya yang punya rumah ini. Aduh, belum cukup uang. Kasih tanam perasaan tak. Salawat ki. Tiba-tiba datang tuan rumah nak dengar ki salawat. Langsung dia bilang, bulan depan gratis ki bu. Kenapa bisa? Allah yang gerakkan hatinya. Kalau Allah yang gerakkan hatinya orang, mana ada yang bisa bengkokkan? Ya kan? Nah, sudah. Apalagi di hari Jumat yang kita amalkan, Bu Ibu, sunnah memotong kuku, rambut, kumis. Sunnah, kumis. Jenggot tidak disunnahkan. Diajarkan, peliharalah jenggotmu. Pelihara menurut para ahli tafsir hadis, ada yang mengatakan pelihara itu rapikan. Merapikan itu ada yang bilang kalau rantas sikit dia, cukur-cukur sedikit daripada jadi dosa buat orang lain. Lewat orang yang bilang nih, kadang tuh pacala-cala. Orang pelihara jenggot dia gatal. Urusan orang. Nah karena ini, jenggot Pancasila, urusan orang. Kenapa kah? Ada orang pacala-cala begitu pak. Tetangga anak kodoh nak pelihara jenggot, nak kamu dibilang sunnah. Dia nak calat terus. Akhirnya apa? Ketika ngidam, ndak bisa tenang, ndak bisa tidur kalau ndak pegang jenggot nak tetangga. Jadi kalau mau tidur datang bisa di suaminya pak. Jenggot dulu kodoh. Jadi apa cala-cala? Urusannya orang. Kita juga yang pelihara jenggot, jangan maki calai teman tak yang tidak pelihara jenggot. Kan? Namanya pelihara jenggot itu sunnah. Apa itu sunnah? Bukan wajib. Apa itu bukan wajib? Berarti kalau tidak diamalkan tidak berdosa. Maka jantung mati lagi orang yang tidak pakai jenggot seperti saya. Langsung Nabi bilang, nah, ustaz tidak sunnah. Kau bilang kenapa? Kau bilang ustaz tidak sunnah. Nabi bilang, bukti tidak ada jenggot. No. Mau di apa kalau tidak mau tumbuh? Sesana. Kan banyak nih sunnah yang lain. So, adik-adikku yang baru belajar sunnah, baru belajar agama. Sunnah itu anjuran, bukan wajib. Jadi kalau kau sudah anggap wajib, salah aku itu, karena itu sunnah. Salah aku belajar agama kalau begitu. Ya, disunnahkan memotong kuku. Tidak ada gunting kuku didapat ustaz. Itu kita waktu tak kecil dulu. Kalau mau pakai pemeriksaan kuku,
Dulu waktu tak kecil kan diperiksa tuh kuku kalau mau masuk pintu hari Jumat, baris dulu. Datang itu bu guru tak pakai mistar, bolobas. Tahu jadi bolobas toh? Oh, kotor kukuna. Wih, mau makin dapat ini baik. Kan yang kuku ndak ada minggu, ndak ada silet terpaksa. Iya toh, zaman tak dulu kecil. Sekarang betul-betul orang yang malas yang tidak bisa peliharanya. Ya, sudah, itu semua sunnah. Apalagi di hari Jumat kita sunnah mandi. Jadi kalau sudah ini pulang sama kita, sudah makin masak-masak, mau mandi. Ibu bapak mau pergi kantor, mandi, niatkan itu mandi sunnah Jumat. Apa bedanya? Satu niatnya. Kalau mandi biasa tidak ada niat. Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Kalau dia mandi sunnah Jumat itu dapat pahala. Kalau mandi nasiran saja. Apalagi sambil menyanyi. Artinya ungkap apa-apa. Ya kan? Disunnahkan. Kalau Rasulullah itu mandi, beliau tidak pernah telanjang bulat. Selalu ada pelindung. Ya kan? Kalau bapak mau dapat pahala, mandi sama istri. Coba maki pak. Itu sunnah. Rasulullah bersama Khadijah itu, kalau mandi, apalagi mandi junub, beliau bersama dengan istri beliau. Pernah jadi sama suami tak? Saya dulu waktu pengantin baru sama mama Nece. Wah, si pak memang tongi pak. Waktu na pengantin baru kah, belum ada anaknya. Sekarang mau saya bilang mandi kisah saya, gelek-gelek. Masya Allah ya. Nah, jadi kalau hari Jumat niatkan itu mandi sunnah. Dapat mandi sehatnya, dapat sunnahnya. Apalagi hari Jumat, sunnah datang ke masjid berpakaian yang terbaik. Cuma kadang-kala kita datang ke masjid hari Jumat pakai baju kaos, celana training. Kenapa ada di Ustaz? Nak ini kodong pegawai kecamatan. Ada yang olahraga hari Jumat. Jadi pakai baju kaos training. Di depan itu ibu-ibu. 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Hancur tong. Itu? Nah bilang susah saya Ustaz. Kita tinggal di sini kantor camat kah? Di jalan sini? Jalan Kijang. Baru kita tinggal di Sudiang. Pulang ke sini ngambil baju. Repotnya itu. Memang agama tidak menganjurkan seperti itu. Repot. Tapi gimana caranya? Kalau kau tahu hari Jumat, bawa tomak itu sarung. Oh berarti berhenti nih orang tarik jika abang ini Ustaz kah? Enak ini Pak Imam tadi Pak, jujur. Kusuka caranya sembahyang Jumat. Tidak husuk, tidak. Bagus bacanya, pas-pas. Tidak panjang. Kalau panjang sekali, mana jago bacamu. Menghayal jakit riboko. Iya toh ibu? Iya toh? Apalagi kita yang rematika, samurat. Nabila media hebat ini baca 15 menit. Lu sesak bos. Tadi Pak Imam ini tahu apa? Pas-pas masih mau dengar ruku nih, ya kan? Kenapa ndak kunut ki? Ini sunnah. Begitu tidak kunut ke bilang Muhammadiyah. Selesai nih. Ya makin ribu bahas kisending. Itu ya sekarang biar beda sedikit guna bahas lama. Waktu tak kecil kita kalau imam tidak kuno imam di samping tidak kuno, kita kuno dia tidak, langsung dalam hati kita saja Muhammadiyah ini. Selesai ini tidak ada mikir mutak. Enggak? Alhamdulillah. Nah ibu-ibu hari Jumat disunnahkan memakai pakaian yang indah. Nah bilang susah bawa Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Susah nu bawa baju sepeda nu kuleng. Ku bisa sepeda bisa ku kasihnya di atap mobilmu. Sekali na baju untuk ku pakai sholat Jumat tidak bisa ku bawa. Berikutnya
sunnah memakai parfum. Pakai parfum, mana mau palsu. Tujuannya apa? Supaya bau badanmu tidak mengganggu orang di sampingmu. Itu akhlak. Apalagi punani lupain make tawas. Kan dia tong itu Pak, naganggu sekali. Kayak bau bawang. Baru keras namamu kalau angkat takmi. Oh, pacetong. Naganggu kibela. Itulah adab dalam Islam. Sampai bau badan pun itu kita dianjurkan. Jangan sampai gara-gara bau badanmu orang jadi ganggu insya. Sunnah kau sikat gigi. Itu sunnah. Kenapa? Jangan sampai itu tadi malam ku makan pete. Nabi lagi durian tawa. Mentang-mentang ku sudah makan durian. Jantung. Nabi bilang, bau durian mentong. Itu sunnah. Tujuannya apa? Supaya kau tidak mengganggu. Dan yang lebih penting itulah adab. Jangan sampai bau mulut kita mengganggu orang yang beribadah. Sunnah semua. Apalagi sunnah di hari Jumat. Datang ke masjid lebih awal. Cuma yang biasa kita praktek. Datang paling terlambat. Pulang paling cepat. Orang khutbah dia tidur. Mau masuk surga. Kok kira ada orang dalam? Itu kan datang lebih awal. Sudah assalamualaikum, jangan kau langsung lompat. Sehingga saya kau dulu berdoa. Karena hari Jumat itu mustajab berdoa. Doa maka doa lah di situ. Apalagi sunnahnya di hari Jumat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, disunnahkan untuk bersedekah. Erantong makin jo Pak. Sudahkah? Dan kalau mau banyak uang tak Pak, kasih besar di sedekah. Sama orang memancing toh. Kalau mau dapat ikan besar, biasanya pancingnya besar toh. Tapi waktu mulai ki sedekah itu setan goda ki dulu. Bah, jago. Tani kami sedek 200, sedek, tani kan ini itu setan itu. Dan setan itu bisa berupa istri. Ada apa gitu? Pak, kenapa ada di nuang ini? Di dalamnya kantongmu. Kan ada itu kantong, di dalamnya lagi ada kantong. Iya toh? Batena na cokok kodong itu hari Jumat. Uang apa ini? Nah bilang suami nawan sial. Maksudnya apa? Batena ku sembunyi nu dapat ji. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada beberapa lagi sunnah di hari Jumat. Ini sebelum saya lupa lagi. Ya. Itu kalau hari Jumat datang di masjid, Nabi melarang kita duduk begini. Itu dilarang oleh Nabi. Bagaimana kalau kita mau duduk Ustadz? Ngantuk sekali ke ini. Bagaimana? Bapak jauh lebih mulia datang ke masjid meskipun dalam keadaan ngantuk daripada tinggal tidur di rumah tidak ke masjid. Tapi kau berat sekali ini kepala Ustadz. Kita ini. Apa boleh buat? Karena tadi malam begadang kita cari nafkah. Ada pesanan jalan kote. Saya begitu dulu waktu kecil ibu. Jam 2 bangun maki kodong. Itu sekarang bikin jalan kote enak ibu. Karena ada mesinnya. Begini ngatus mami jaji. Kalau saya itu lancarkan dulu itu bikin meripi-ripi bu. Sama mamaku. Waktu itu saya SD. Baik kalau ada pesanan banyak. Baik subuh-subuh orang bangun maki bu jam 2. Karena dulu itu kan tidak dipakai mesin itu kasih tipis itu terigu, tepung. Pakai botol. Sambil ngantuk, sambil tetek. Paling sedih saya, kalau ku bawa jualanku, namanya Haji Muhi itu penjualnya kasihan. Di jalan masuk ke Maroni dekat pasar bumi. Kan kalau pergi ki ambil jualan tak, nah habis, gembira ki. Mana mama itu tidak dikasih uang tapi kita senang. Bahagia ibu. Tapi kesian kalau sudah setengah mati ibuku begadang bikin jalan kote. Tiba-tiba tidak laku itu barang. Nah bilang kasihan itu Haji Muhi almarhum. Hai, borsa. Jangan jadi tidak ada laku nak.
Bukan saya yang sedih karena tidak laku. Kubayangkan jeripayanya ibuku kodona tidak ada nada apa. Maka sekarang Bu marah sekali Kak. Kalau ada keperluan ibu saya dan saya tidak bisa penuhi atau saudaraku tidak kasih tahu saya. Sudah saatnya kita bahagiakan orang tua. Biar kita susah yang penting ibu karena kita masih panjang umur. Maka adik-adik kalau menderita kau sekarang jangan kau langsung putus asa. Bekerja kau terus. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau kau muliakan orang tuamu. Cuma anak-anak sekarang lebih sopan sama ceweknya daripada mamanya. Masih pacaran baku panggil Tommy papi mami. Ya. Dede, terserah kita papi. Penting kau dulu. Kasih kehamil duluan kok. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Banyak yang ingin saya dulu. Itu tadi bagaimana kalau ngantuk sekali Ki? Tidurnya duduknya begini. Itu tumit menutup lubang pantat. Tidur mah kok. Ini ngukule kira-kira tidur itu. Itulah yang orang Bugis bilang matinro manuk-manuk. Antara tidur dengan tidak. Itu berarti tidak hilang ingatan. Kenapa duduknya begini? Karena orang yang batal wuduknya kalau tidurnya hilang ingatan. Mana ciri-cirinya orang tidur hilang ingatan? Ngorok. Langsung saya kutampilin kalau di sampingku. Hari Jumat ini sadar-sadar saya kok. Ada tong itu begitu. Tidak dengar nih khotbah begitu bangun. Aliran apa ini? Tidak ada khotbah. Aliran apa? Kau tidur. Pelan-pelan juga. Atau ada ndak ngorok Pak, tapi kepalanya tak jatuh-jatuh. Karena malu dan sudah bilang, motogi dibilang khusyuk, padahal tindro. Itu tujuannya. Yang kedua tujuannya, kenapa disuruh itu tumit menutup lubang pantat? Untuk meyakinkan kita tidak kentut. Bagaimana paling kalau tak tidur Ki Ustaz? Itulah sebabnya kalau bapak hari Jumat jangan lalu bersandar. Kalau bapak bersandar, nabeta ko setan. Ucap-usap kepalamu, tidur. Bagaimana kalau tertidur begitu, hilang ingatan? Maka sebelum bapak sholat Jumat, keluar dulu wudhu. Kalau tidak wudhu, tidak sah. Kenapa? Tertidur, menghilangkan ingatan, hilang ingatan, sehingga batal wudhunya. Cuma waktu mau kau itu setan bujuk, kenapa tidak tidur kau sedikit tadi, tidak tidur aja kau. Sedikit, jangan kau keluar wudhu. Malu-malu, nggak tahu semua orang, setan itu. Ya, nah ibu-ibu yang saya muliakan, bapak-bapak yang saya hormati, ingin berlama-lama, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah, lain waktu dan kesempatan, kita akan lanjutkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf jika ada salah dan kata yang kalimat tidak berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.